Tapi yang gue bisa lakukan adalah gue mengedukasi artisnya untuk edukasi bilang, hey man, ada market di luar sana loh yang available. Kenapa nggak compete di sana aja? Karena di sini, di market yang sini, kalau lu menang, lu selalu di posisi yang rugi. Ya kan? Hitung itu jadi. Pokoknya, itu. Kalau misalkan lu nya kalah, gitu, ya lu berarti jelas nggak dapat apa-apa, bodong gitu. Ya kan? Jadi pikirin aja. Pada akhirnya, akan selalu ada desainer baru yang desperate, yang dia mau kompetisi harga dengan harga yang murah banget. Pertanyaannya, mau nggak kompetisi di ranah yang sama? Karena klien di market ini, yang dia nggak punya informasi, nggak punya edukasi, dan untuk beberapa kasus gitu, itu bukan lahir karena mereka nggak tahu atau nggak punya informasinya atau nggak dapat edukasinya, tapi emang karena mereka punya informasi, tapi mereka ignorant dan emang sengaja pengen pengen ngambil untung yang keterlaluan dari kita gitu, dari desainer gitu. Mau nggak kita kompetisi melayani market ini? Saran gue, pendapat personal, pindah cari market lain. Jangan kasih validasi ke orang yang di sini, market yang di sini. Dengan sendirinya, kalau menurut gue para kreator dia sepakat bahwa oke, kita decide untuk enggak mau nyasar market ini lagi. Dengan sendirinya mereka juga bingung kayak, gue buka ini, kok nggak ada yang mau handle kerjaannya gue? Ya jelas jawabnya karena price lo sucks, dan lo nggak teredukasi untuk bisa ngasih project yang bagus gitu. Lo berharap value yang nggak masuk akal dengan harga yang lo buka gitu. Ujung-ujungnya supply dan demand-nya lagi gitu kan. Yes, gitu. Jadi daripada kita ngambil demand di ranah sini, yang jelas kita dua opsi ini untuk salah, mendingan buka new market. Mungkin gue bakal tambahin lagi satu lagi. Alasan kadang kita terjebak sini adalah karena kita nggak punya spesialisasi. Rata-rata orang ngelihat itu, desain itu, muter lagi di graphic design, sama ilustrasi kan. Jadi ini balik lagi, logo lah, apalah, ilustrasi, bikin inilah, karakter desain, bla bla bla. Tapi ada market lain di luar sana. Kalau lu coba satu konsep ini. Specialize. Contoh, di animasi, itu ada banyak role yang emang dia spesialis banget. Gue, itu konsep desain. Banyak orang yang mikirnya tuh, oh, gini gambar ya, ilustrasi ya. Oh, hilang ya? Iya, masih ada kok. Oke. Terus kayak, kenapa nih, si konsep desain ini bisa harian. Padahal konsep desain itu lumayan berbeda dengan ilustrasi. Ilustrasi itu cara kita menyampaikan si konsepnya, si idenya. Tapi tugas kita tuh bukan ngasihin gambar cantik gitu. Dan di luar kita pun masih banyak yang lain. Gue ada, kalau contoh ya, kalau di awal pipeline animasi, lu ada yang bidang kreatif gitu. Kalau kalian ternyata gambarnya nggak terlalu bagus, tapi kalian senang mengimajinasikan cerita karakter, lu bisa jadi writer. Okay. Lu bisa, kalau senang 3D, lu misalkan, oke, ternyata gue nggak jago nih kalau gambar, tapi kalau udah ngerjain software, gue jago. Ada 3D modeler. Oke. Lu 3D modeler, lu kurang dari sisi shape, estetik tuh kurang. Ada posisi namanya rigger. Jadi rigger itu mengambil sebuah bentuk karakter gitu, oke? Terus anggapan konsepnya tuh, anggapan ini dia kasih benang, kasih kontrol, supaya si boneka 3D ini tuh bisa digerakkan, gitu. Dan rigger ini rata-rata orang-orang yang kemampuan teknis, ada sedikit programming di situ. Jadi ada posisi lain. Yang nantinya, intinya membuka kalian, nggak cuma di market sini, tapi market yang lain, yang baru sama sekali, kalau kalian mau mencoba spesialisasi. Dan ini gue baru sampai di tahap sini. Ada 3D animator. Dan ini pun nggak 3D, ini bisa juga kita ranahin ke 2D. Gue 2D modeler, salah. Misalkan 2D animator, itu juga ada. Gitu. Jadi pertimbangkan konsep yang tadi. Pertama, kalau misalkan lu rasa di lokal itu kayak gitu, lu mesti cek apakah lu punya akses ke market lain, yang sekarang ada Fiverr, ada people per hour, di internet banyak banget platformnya. Atau kalian coba spesialisasi. Jangan kayak
menurut gue bagus untuk seorang artis, untuk dia udah mulai mikirin, oke, mungkin gue harus pivot deh. Daripada gue ngotot di jalan yang sama, oh passion gue ini. Coba buka ininya lebih dikit dan explore opportunity yang lain. Karena sebetulnya kita nggak pernah tahu kalau kita suka bidang itu sampai di titik kita nyobain. Iya, betul banget. Jadi gitu, ada mau tambahin? Ini ada pertanyaan sih. Kalau misalnya dapat project dari pihak kedua atau pihak ketiga, nah itu gimana nyikapinnya? Karena kan biasanya kontrak itu kita tuh masih jarang banget gitu. Terus kalau misalnya udah pihak ketiga dan seterusnya gitu kan kadang-kadang udah semakin berkurang tuh harganya. Balik lagi. Kalau misalkan di industri animasi sendiri, biasa orang tuh dapat itu kerjaan tuh lemparan, dan yang paling penting mereka udah ada budget, dan budgetnya nggak terlalu sesuai. Saran gue sih gini, lo cek budgetnya lo bisa sesuai atau enggak, lo masih bisa handle itu atau enggak. Karena lo punya dua opsi nih. Pertama, lo handle proses kreasi lo, proses bikin lo, terus lo bikin gimana caranya si cost-nya tuh kecil. Ngerti? Jadi kayak lo, kalau misalkan nih ada orang udah ada punya budget nih, terus budgetnya tuh nggak sesuai, lo punya dua opsi, lo cost, lo turunin, biayanya lo turunin, gimana caranya turunin. Ada banyak trik untuk itu, tapi gue nggak akan bahas detail, tapi ada caranya untuk itu. Kayak pakai manpower yang lebih sedikit, gitu, atau misalkan tools-nya atau apa, lo kompromiin kualitasnya nggak terlalu tinggi, gitu. Ada banyak cara untuk nurunin cost. Atau berikutnya, kalau menurut gue, karena ini kan budgetnya tuh udah fix kan, gitu. Ya lu lepas, nggak ada cara lain. Itulah advantage dari lu tangan pertama. Lu punya kemampuan untuk negosiasi sama klien, tapi kesempatan untuk negosiasi sama klien. Tapi untuk dapat kesempatan negosiasi itu, lu harus keluarin biaya lebih, networking, marketing. Dan yang paling penting, lu harus punya validasi. Karena tidak ada yang mau jadikan lu pihak pertama, nego sama lu, kalau lu nggak punya portfolio, atau lu nggak punya advantage yang signifikan gitu. Ya kan? Gitu. Kenapa mereka bisa ada teman-teman lu yang jadi orang pertama? Karena mereka punya networknya, ataupun mereka lebih reliable, mereka punya validasi atas kemampuannya mereka. Dan kita yang dapat tangan kedua tuh belum. Gitu. Jadi kalau misalkan budgetnya nggak cocok, lepas. Kalau misalkan lu ngerasa lu butuh itu, cost lu turunin. Itu prinsip dasarnya. Dari gue sih itu, Ada lagi? Halo? Oke, gue coba buka dulu ini. Kayaknya di gue hilang gitu. Sorry. Oke, di sini ada pertanyaan. Oke. Kalau gue baca, karena gue nggak itu, mungkin coba kalau udah balik lagi, gue lihat baca dulu ini ada dari Christopher Rian. Ya betul sih ada specialized, cuman emang kurang pengetahuan, bla bla bla. Pengetahuan juga kali ya, jadi masih belum nemu mau ke arah mana. Di saat ini generalis aja, gambar 2D dan 3D low poly biasa. Oke. Bagaimana cara menentukan harga untuk pemula, bagaimana ya Mas? Nah itu yang tadi gue udah bahas. Ada breakdown-nya, ada itu, silahkan aplikasikan. Kalau kalian tinggal di kota di mana biaya hidupnya lebih murah, berarti kalian bisa get away dengan ngasih labor cost yang lebih rendah, ataupun overhead cost yang lebih rendah juga. Halo akhirnya kamu kembali. Gue happy. Masih di mute, Oh, kenapa? Hah? Oh, oke. Sorry. Udah? Oke. Oh, sorry ya. Gue berubah kamera dulu tadi. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi yang menurut lu menarik? Silakan, bantu dong. Tunggu sebentar. Gue bacain aja ya. Kalau misal proyekan sepi nggak ada yang pesen, tapi kita mau bangun nama kita dan bayaran itu nggak seimbang dengan price-nya, dan cuma satu orang yang pesen, nyikapinnya gimana ya Bang? Balik lagi, lu hitung resikonya worth it atau enggak. Kalau misalkan nggak worth it, mendingan drop. Mungkin gue kasih konteks ke karya gue yang lama ya.
Jadi apa ya? Oke, gue coba share ini. Ada banyak karya gue yang dulu itu yang kerja bareng Wandere itu gue yang ngajuin. Tapi ini well worth the price. Dari situ gue dapat kerjaan, gue dapat head start ke karir gue. Gue masuk kerjaan di Art on Code, terus di Art on Code itu mereka punya klien Bandai Namco, dan itu yang si portfolio itu yang gue pegang. Itu semua berkat gue ngajuin itu. Gue ngajak ngomong sama kreatornya supportive banget, terus itu nge-lead gue ke berbagai opportunity gitu. Pertanyaannya tuh, kenapa itu gue rasa adalah sebuah proyek yang bagus, oke? Karena gue bisa kalkulasi, ngelihat ke depannya siapa saja yang lihat si gambar itu. Pada zaman itu, si Project Pandaria itu dia ada novel, apa segala macam, dan gue ngelihat bahwa gue, kalau misalkan saat itu gue harus bayar supaya gambar gue jadi covernya, gue mungkin gak bakal lakuin, gitu. Karena gue ngelihat, itu kesempatan untuk gue dilihat banyak orang, dan gambarnya bisa gue pakai kemana-mana, dan saat itu gue pakai kemana-mana gambarnya, gitu. Tapi kalau yang minta cuma 1 orang, bilang dengan harga teman, terus ya exposure-nya cuma maksimal ke 120 orang, saran gue pikirin lagi apakah itu worth it atau enggak. Kalau enggak, prinsip dasarnya gini, drop it, gitu. Ini bakal ada kayak satu hard truth yang gue bakal bilang sih, yang ini nggak ada obatnya gitu loh, begitu. Kita harus punya kemampuan untuk kayak evaluasi diri sendiri. Antara pertama, kalau kita dapat harga yang nggak bagus, kita mesti tanya, apakah kita nggak ke-expose ke market yang tepat? Atau pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah punya menawarkan nilai yang sesuai? Dan ini nggak ada obatnya, gitu. Gue harus belajar. Jadi, gue curhat dikit nggak apa ya, sama teman-teman semua. Jadi, dulu gue kerja di sebuah perusahaan outsource untuk card game gitu. Jadi perusahaan itu perusahaan mobile games. Gue intinya di awal 2 minggu itu tuh gue anak bandel, senior gue pokoknya senior gue baik banget, cuman gue tuh anak paling bandel, ambisius tapi bandel gitu. Dan intinya despite gue punya skill gambar bagus, speed gue tuh nggak nyampe. Karena gue nyambil ngerjain yang lain. Oke. Gue ditelepon saat itu, jadi gue udah pede, gue ngeliat teman gue kayak, bisa lah, gue bisa lah, gue capable lah. Gue masih muda, gue worth untuk dipertahankan jangka panjang, karena gue masih muda, gue masih bisa itu. Terus gue ditelepon sama orang Singapura, dia bilang kayak, gini sih kayak, Johan, ya gue coba pakai bahasa Indonesia, intinya kayak, aku tahu kerjaanmu tuh bagus banget, kita happy dengan hasil yang skill yang kamu kasih. Tapi, kita nggak bisa bekerja dengan kamu kalau kecepatanmu masih tetap yang sama. Gitu. Kita lihat 2 minggu lagi. Kalau enggak, mohon maaf, kayaknya kita nggak bisa bekerja sama. Nah, itu pukulan tamparan gitu ke gue. Karena di situ gue dibilang dengan jelas gitu kekurangan, dan gue nggak ada argumen apa lagi gitu. Value yang gue tawarin buat si perusahaan itu, buat si employer itu nggak cukup. Gitu. Oke. Jadi itu yang harus evaluasi. Kalau kita permasalahannya adalah kayak marketnya nggak sesuai, kita bisa expand market dengan yang cara lain. Kita explore opportunity lain di platform lain segala macam, usaha marketing apa segala. Intinya kita kayak switch marketnya. Atau yang gue bilang tadi, specialize. Kalau ini soal value, nah ini nggak ada lain. Kita harus berusaha nambahin si value-nya itu. Gitu. Ya, skill up salah satunya. Soft skill. Jadi kayak, jujur ya, kalau lu misalkan nonton acara yang kemarin Lightbox atau apa, mereka tuh banyak bilang kayak gini, daripada kerja sama yang jago, tapi nggak enjoyable untuk diajak kerja, mereka mendingan nggak usah diterima. Banyak kasus yang kayak gitu. Jadi pertimbangin. Kayak personality kayak gue juga kayak gini nih. Ini pun mungkin nggak semua orang cocok dengan gue, karena sih buat mereka mungkin itu nggak bagus. Tapi ada yang bisa ngelihat, misalkan personality tipe tertentu itu jadi added value. Kayak misalkan contoh, orang yang belak-belakan di lingkungan tertentu, itu bisa jadi nilainya minus, value-nya turun. Tapi di lingkungan tertentu, belak-belakannya itu bisa dianggap value-nya naik, tergantung culture sama tempatnya. Nah, jadi lu mesti evaluasi itu juga. Karena bisa jadi traits-nya lu bukan karena traits lu minus, gitu. Lu mungkin harus emang ngelihat value-nya itu, kadang itu tergantung lu bawa si value itu ke siapa. Oke. Balik lagi ya,
Terus ada pertanyaan juga, kalau kita tuh sebenarnya harus ngasih tahu klien nggak sih perhitungan budgeting kita, rinciannya kayak gimana? Nah, pertanyaan bagus. Jawaban singkatnya. Dari Yoga Aditya Butira. Oke. Jawaban singkatnya, no. Jawaban singkatnya no. Kenapa? Jadi gini gue kasih tahu. Lu pricing ada beberapa konsep. Pertama, lu mau bilang anggapan ini konsepnya kayak gue ngarang-ngarang dikit ya. Cuman intinya lu kasih pricing itu labor base. Oke. Satu lagi value base. Kalau yang misalkan gini, lu kasih hitungannya gitu segala macam. Biasanya orang yang minta itu dia pakai buat nawar gitu. Contoh dia lu kasih breakdown-nya gitu. Mereka bakal bilang gitu. Oh, ternyata ini jadi mahal karena lu ngerjain sekian hari. Kerjanya 3 hari aja boleh nggak? Gitu kan? Iya, pasti. Gitu kan? Mereka bakalan berusaha buat nego kalau misalnya kita kasih rincian harga. Iya. Dan permasalahannya dari yang kayak gitu adalah ketika diskusinya udah menyangkut kayak dia mau kompromi dari si result-nya supaya si cost-nya makin murah, itu bakal spiral down ke situasi di mana lu dapat disadvantage yang parah banget. Padahal kenyataannya kalau mau bikin brosur, pada akhirnya misalkan kerjaan yang harusnya dikerjainya 5 hari, terus dia nawar 3 hari aja bisa nggak? Oke? Kenyataannya kalau dia berharap kualitas yang sama, si 3 hari ini lu mungkin harus kerja 2 kali lipat. Iya kan? Yang sebetulnya lu juga rugi juga. Lu kesehatan lu turun, apa segala macam. Ya kan? Jadi kita juga over hour juga sebenarnya. Ya. Jadi, makanya kalau misalkan dia sejak awal adalah pengen ngitung low risk di dianya gitu. Pengen ngitung itu, ya udah gampang. Biasanya kalau dia perusahaan yang dia punya director-nya sendiri, punya bisa ngarahin itu sendiri, terus dia emang udah expert dan tahu bidang itu, dia bakal ngasih minta pricing berdasarkan labor base. Makanya disebutkan ada hourly rate. Oke? Karena kalau kerjaan udah selesai itu udah gitu. Resikonya itu lebih banyak ditanggung di employer. Kenapa? Dia yang ngarahin lu. Kalau arahannya salah, berarti ya salah dia sendiri, resikonya dia yang tanggung. Karena kerjanya jadi lama bukan karena lu, tapi karena dia. Gitu. Tapi di labor base ini cukup sulit karena lu biasanya mereka kalau yang kayak gitu tuh pengen ngelihat lu kerja, benar-benar kerja. Jadi biasanya lu dibawa in-house, lu dikasih satu cubicles, terus kerja di situ. Itu karena mana tahu gitu, lu ternyata ngapain gitu kan, di tengah-tengah lu sambil kayak main game atau main Among Us atau apapun. Kebayang kan? Jadi ini labor-based pricing. Terus, nah kalau di situasi di mana labor-based pricing, ya udah nggak apa. Cuman, kenapa lu nggak boleh ngasih tahu rinciannya gitu adalah karena lu selalu buka harga tuh berdasarkan value-based pricing. Value yang lu tawarkan lewat karya lu dinilai berapa, X amount. Gitu. Ketika lu udah buka segitunya, itu biasanya orang yang ngebuka itu dia emang pengen nawar lu aja. Biasanya itikatnya itu nggak bagus. Kalau dia paham dan itikatnya baik untuk lebih efisien, dia bakal bilang kayak, misalkan kayak contohnya, gue tahu lu punya estimasi ini karena kerjanya seperti ini, tapi gue tahu arahannya, lu bakal gue bayar dengan labor base, gue bakal arahin lu, ini bakal jadi lebih efisien buat gue dan buat lu. Duit. Tapi biasanya klien Indo, atau yang umum itu biasanya mereka itikatnya bukan untuk mereka, itikatnya buat nawar. Jadi jawaban singkat yang gue kasih, no. Baca itikatnya dia ke arah mana. Kalau misalkan ternyata itikatnya dia adalah karena mereka emang firma desain yang udah cukup ternama, punya pengalaman, dan itikatnya dia adalah pengen bikin efektif buat dia dan lu juga, duit dengan istilahnya labor-based pricing. Gitu. Tapi di situasi di mana mostly ketemu sama klien itu adalah value-based, coba jangan kasih. Dan coba baca orangnya. Kemungkinan dia itikatnya nggak bagus. Dia ngomongnya pengen nawar, kompromi dengan kualitas supaya supaya si nilainya berkurang, dan pada akhirnya ingat, kalau lu bikin karya yang jelek dan itu lolos gitu, lu bakal dinilai sebagai desainer yang kayak gitu, desainer yang bakal rela bikin karya yang jelek. Jadi pikirin aja, kalau emang itu strategi lo, up to you, tapi coba pikirin baik-baik. Silakan ya.
Ada pertanyaan lagi dari V. Muhammad. Kos pembuatan rumah itu hitungannya per meter, per ruangan, apa per render image ya Mas? Soalnya ada yang butuh desainnya aja, tapi butuh source file, dan ada juga yang hanya untuk aplikasi. Berarti perbandingannya antara fokus ke visual dan optimize object. Masih bingung terkadang. Terima kasih. Oke, gue bukan orang yang bergerak di bidang itu. Tapi pertanyaannya gue gini, dari sejak pertama lo dapat ke klien, material dari klien atau segala macam, berapa lama yang lo butuhin untuk bisa ngasih ke dia? Hitung aja dari situ. Hampir semua hitungan dengan konsep yang gue kasih tahu itu lo bisa dapetin. Kebayang? Gitu. Jadi pokoknya intinya berapa waktu yang lo butuhin dari awal sampai bisa ngasih ke klien, terus hitung aja itu. Karena lo bisa coba pakai cara trik pricing yang lain, tapi setelah tahu trik pricing yang gue bilang, lo bakal mulai ngerasa kayak, oh shit, bisa nggak ya gue kasih harga segini? Ya gitu. Jadi salahnya lo turunin aja dari hitungan yang gue kasih. Saran gue, minimal pertimbangin lah. Oke, next. Next-nya lagi, kalau belum ada project, itu kan nilai dari, apakah kita harus nilainya itu dari portofolio aja, apa gimana? Kalau belum dapat project yang besar. Ini dari sisi apa ya? Oh, dari sisi kaliannya ya, gitu. Iya, dari portfolio aja. Pertanyaannya sih gini, kayak kalau misalkan projectnya sepi, nggak ada yang pesan, tapi kita mau bangun nama kita gitu, dan bayarannya itu nggak seimbang dengan price yang cuma satu orang yang pesan, nyikapinnya gimana? Oke, pertama ini tips personal ya kalau buat gue. Pertama, saran gue adalah lu bikin dummy project buat portofolio. Ini bakal berguna buat lu buat kayak study case lu sendiri. Jadinya lu bakal belajar banyak. Jadi intinya buat portfolio. Terus berikutnya, kalau misalkan ada klien yang istilahnya potensi untuk itu, mendingan lu kasih kayak project for free. Tapi lu pastiin exposure-nya tuh gede. Contoh. Dulu gue sempet nawarin ke sebuah majalah game untuk gue yang gambarin covernya. I think si ownernya ngasih tiket baik dengan bayar gue sih. Mesti ingat dulu gitu. Soalnya pengalaman gue sejak gue lupa, pengalaman gue sama si ownernya, dia supportive banget, dia mencoba untuk kasih value ke gue gitu loh. Tapi mungkin ada contohnya, gue tempat ngerjain komik sama orang, ngerjain buat sebuah komikus gitu, jadi gue jadi asisten background, terus gue yang nawarin, gue bikin covernya, tapi gue tahu si komik itu tuh bakal dicetak sama satu MNC Gramedia, terus bakal kemana-mana, dan itu gue nggak minta bayaran untuk itu, gue kasih itu for free, dan gue jadi ngasistennya juga for free, tapi karena gue tahu si buku itu akan beredar, akan didistribusiin kemana-mana, jadi gue lakuin, dan gue willing untuk ngasih price secara free. Prinsip gue adalah, ini pendapat personal ya, kalau ada orang yang nggak bisa bayar lo dengan pantas, either lo kasih gratis. Kalau nggak, lo tolak sama sekali. Kalau emang exposure-nya worth, kasih gratis. Kalau nggak worth, lo mendingan tolak sama sekali. Pertama adalah, lo harus maintain, bukan dignity ya, kayak lo harus konsisten sama lo mau di-perceive sebagai apa. Kalau gue pengen di-perceive adalah kayak gini. Gue dengan segala kekurangan gue bakal megang teguh satu prinsip. Kalau itu, dan gue nggak takut kehilangan teman, atau misalkan ada orang yang itu ke belakang, kalau demi si prinsip itu yang gue pegang. Dan prinsip gue adalah gue nggak mau dibayar nggak pantas gitu, sebisa mungkin gitu. Jadi kalau misalkan nggak itu, mendingan kayak gue gratisin sama sekali gitu. Ini artinya bisa buat ngejawab pertanyaan, kalau bayarannya kecil tapi nanti relasinya bakal banyak, itu ambil apa drop juga ya? Ya lihat konteks. Kalau gue punya personal preference gitu. Cuman kalau gue nggak mau ada orang yang bisa get away, bisa okay dengan ngebayar gue dengan gak pas. Mendingan gue kayak bilang, ya udah, I give you for free. Tapi gue di pihak yang memberi, bukan gue pihak yang ini kasih sedikit ya, tapi nggak apa-apa gue terima. Gue nggak mau kayak gitu. Gue tahu ini bakal orang nanti kayak arogan banget, tapi itu yang harus gue pegang gitu saat itu. Dan gue tetap insist dengan hal itu. Kalau ada yang nggak setuju, ya it's okay. Tapi gue ngerasa itu cara yang lebih baik gitu buat gue.
Ada pertanyaan lagi, untuk membangun nama sebagai freelancer pemula, meminta sebuah akun promosi seperti IG dan lain-lain, lebih worth it atau ada cara tips yang lebih baik untuk bisa excavate nama dan nilai dalam spesialis kita? Oke. Jujur, kalau gue sih permainan sosmednya tuh di bawah rata-rata lah, jadi gue nggak bisa bilang banyak. Tadi pertanyaannya tuh soal, sorry, gue agak-agak soal gimana buat promote gitu kan? Kayaknya ya. Jadi freelancer gitu. Pertama, yang secara umum lah, lu udah tahu, lu SOCMED presence lah. Ya caranya lu bikin kayak dummy project, lu bikin, lu bikin fan art, kalau itu ilustrasi gitu. Tapi secara umum sih, kalau kata gue, mungkin bukan lebih dummy project lah intinya sih. Itu yang paling bagus gitu ya, SOCMED. Cuman kalau pengen jadi freelancer, setahu gue, di bidang yang lebih spesialisasi, itu rata-rata lu work full time dulu. Karena kalau di kerjaan yang spesialis, biasanya mereka pengen lu udah punya validasi dulu. Lu udah dianggap emang proven, lu punya hasil yang maksimal. Dan sebagian besar klien lu juga pasti orang-orang yang pernah kerja sama lu. Gitu. Lu kebayang, dan gak cuma sekedar pernah kerja sama lo, mereka happy untuk kerja sama lo. Makanya meskipun mereka, ya lo tahu hitungan freelance kan, hitungan freelance lebih mahal. Mereka willing to pay more supaya mereka bisa tetap kerja sama lo. Saran gue adalah work full time. Networking juga ya. Yes, terus lo proof bahwa lo over deliver gitu. Lo ngasih value yang lebih dibanding rekan kerja lo yang lain. Gue sendiri, gue belum di tahap sana. Tapi dari pemahamannya gue, itu yang harus gue kejar. Jadi gue cuma bisa rekomend dua itu. Intinya basically SOCMED itu adalah validasi bahwa skillful. Kalau lu skillful, kerjaan pasti datang. Gue ngeliat banyak orang Indo yang dia dapat job dari luar negeri, ya gitu. Validasi bahwa lu. Atau coba juga buka di website kayak Fiverr. Ya. Yang kalau misalnya emang biar sekalian langsung ngetes, kita bisa nggak dengan jatah waktu yang ditentukan oleh klien mengejar itu gitu. Setuju.